Shalom. Damai sejahtera Allah Bapa, keselamatan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus kiranya turun atas kita sekalian. Salib Kristus berkuasa mengubah penderitaan menjadi kelegaan. Keluaran 15 ayat 22-27. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Keluaran 15 ayat 25a. Respons kebanyakan orang ketika menghadapi masalah adalah bersungut-sungut dan menggerutu. Bangsa Israel pun berbuat demikian. Hari demi hari yang keluar dari mulut mereka sungut-sungut belaka. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan bangsa Israel mengalami proses yang begitu lama di padang gurun sebelum mencapai tanah perjanjian, harus berputar-putar selama 40 tahun. Bangsa Israel harus mengalami didikan Tuhan begitu lama karena sikap hati mereka yang tidak benar. Mereka tidak pernah puas dengan apa yang diterima dan dialaminya. Sukar untuk mengucap syukur, dan mengingat-ingat kebaikan Tuhan tidak pernah mereka lakukan walaupun selama itu mereka mengalami pertolongan Tuhan dan melihat pekerjaan-pekerjaan besarnya dinyatakan di tengah-tengah mereka. Suatu ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun Syur dan selama 3 hari di situ mereka tidak mendapatkan air untuk diminum. Kemudian, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ayat 23. Sesungguhnya, melalui peristiwa ini Tuhan hendak mengajar mereka agar tidak mengandalkan kekuatan sendiri, sebaliknya mau belajar bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Lalu Musa berdoa, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Barulah dapat mereka minum setelah Tuhan sendiri bertindak. Kayu, berbicara tentang salib Kristus. Kayu itu membawa kesembuhan, kehidupan, dan keselamatan jiwa. Seburuk apapun keadaan kita, kepahitan, kesulitan, masalah, kegagalan, akan berubah menjadi manis dan indah apabila kita bertemu salib Kristus. Melalui salib itulah Kristus memikul penderitaan kita dan melenyapkan segala kutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Galatia 3 ayat 13. Berhentilah mengeluh dan bersungut-sungut. Bila kita sungguh-sungguh mendengarkan suaranya dan melakukan yang benar di mata Tuhan, niscaya hidup kita pasti dipulihkan. Akhirnya di Elim, bangsa Israel menemukan 12 mata air dan 70 pohon korma. Tuhan Yesus memberkati.